Halo semuanya, selamat datang di video podcast bareng gue Lukman Hanafi. Openingnya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan pakai video podcast ala Lukman Hanafi, tapi gue rubah sedikit. Jadi selamat datang di video podcast with me Lukman Hanafi, host kalian, podcaster andalan di Lukman Hanafi Media. Oke, dan kenapa gue bikin beda openingnya? Karena ada satu dan lain hal yang terjadi, terutama lebih tepatnya pada 11 November 2022 yang lalu. Jadi buat teman-teman semua yang follow sosial media gue, Twitter, Facebook, Instagram, atau teman-teman yang punya kontak WhatsApp gue, jadi gue bikin, jadi di tanggal 11 November kemarin gue bikin semacam story atau postingan gitu, di mana gue ngasih update atau ngasih pengumuman lah istilahnya, announcement gitu, kalau video podcast udah bisa diakses di platform Noise. Jadi kita ulang openingnya, tinggal dikasih ini aja sih, audiensnya tinggal ditambahin aja kan. Jadi oke, kita mulai aja dari awal daripada basa-basi. Selamat datang para pendengar setia Lukman Hanafi Media, para pendengar setia video podcast ala Lukman Hanafi di YouTube, Spotify, dan platform lainnya, dan para noise asik. Dan teman-teman para noise, para pendengar podcast atau konten audio di Noise, selamat datang di video podcast with me Lukman Hanafi. Ya, terima kasih telah terima kasih telah memberikan tempat ya, pastinya Noise telah memberikan tempat bagi Lukman Hanafi Media untuk untuk nambahin konten video podcast di platform Noise. Karena entah kenapa kayaknya Noise tuh jadi seakan tempatnya konten audio gitu di Indonesia gitu, yang lagi rame-ramenya, atau yang memang tempatnya konten audio itu kalau di Indonesia kayak Noise gitu. Jadi kayak gak ada tempat yang lain gitu. Walaupun sebenarnya Spotify, Google Podcast, Apple Music, dan lain-lainnya memang itu bisa jadi tempat konten audio gitu. Cuman entah kenapa kayaknya Noise tuh jadi sesuatu hal yang menarik begitu, terutama untuk konten podcast gitu. Jadi ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Noise kepada kami ya, dari Lukman Hanafi Media, untuk bisa nambahin konten video podcast ini di Noise gitu. Jadi buat teman-teman semuanya ya, dengerin di YouTube atau dengerin di Spotify atau di platform audio streaming lain selain di Noise, kalian bisa dengerin video podcast ini di Noise. Caranya tinggal gampang aja sih, download aplikasi Noise sekarang juga di ponsel kalian. Kemudian kalian masuk, kalian silakan login atau kalian silakan kalian login atau enggak, terserah kalian. Kalian bisa login pakai Facebook, Google, dan yang lain-lainnya, terserah lu. Atau mau bikin akun sendiri silakan. Setelah kalian login, kalian cari aja di kolom pencarian, kalian ketikin VIDPOD atau Feedpod ya, VIDPOD. Jadi disingkat video podcast, disingkat aja gitu. Nah, kalau kalian cari itu langsung ketemu, karena nama Feedpod yang pakai cuman gue doang selama ini di Noise. Jadi kalian tinggal langsung subscribe aja di sana. Oke. Gimana kabar kalian semuanya, para pendengar setia video podcast yang biasanya dengerin gue di Spotify ataupun di YouTube? Semoga kalian sehat selalu. Dan teman-teman semua juga, para Noise juga yang mungkin baru nemuin podcast ini di Noise ya. BTW ini podcast baru aja masuk di Noise, baru aja gabung di Noise, walaupun sebenarnya udah dibikin sejak 2020 yang lalu. Dan mungkin teman-teman yang para Noise yang coba yang coba buka page video podcast di Noise, mungkin kalian bingung kok di sini episode 13, padahal sebenarnya ini masuk episode 12. Mungkin di aplikasi tercetaknya adalah episode 13, karena sebenarnya di video podcast ini ada 2 episode gitu yang gue rangkum jadi 1 episode sebenarnya. Jadi kalau teman-teman coba scroll paling bawah, atau teman-teman bisa urutin ke
upload yang paling lama atau ya upload pertama kali itu ada judul yang sama sebenarnya di sana. Ada judul yang sama itu sebenarnya adalah satu episode. Itu masih satu episode tapi gue bikin 2 sesi. Nah itu makanya itu kenapa tercetaknya adalah 13 episode. Padahal sebenarnya ini masuk di episode 12 ya. Jadi mau diwajarkan aja. Pasalnya gue setting di Anchor FM sendiri itu sebenarnya episode 1 dan juga episode bonus gitu. Episode 1 bonus gitu. Jadi mungkin agak membingungkan gitu kalau misalkan teman-teman lihat di noise-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman dengerin di Spotify pasti paham sih. Gitu. Dan gue pengen basa-basi dikit aja. Jadi teman-teman semuanya yang teman-teman semua yang mungkin punya konten podcast dan pengen coba peruntungan di noise bisa langsung aja gabung. Mungkin di episode kali ini gue bakal kasih tahu gimana caranya teman-teman gabung atau apa sih namanya nambahin konten podcast yang kalian bikin ini ke platform noise gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kayaknya banyak banget konten-konten podcast atau teman-teman semuanya yang mungkin tertarik untuk bikin konten podcast tapi mungkin nggak tahu platform audio yang cocok untuk bikin podcast itu di mana begitu ya kan. Bahkan teman-teman bahkan teman-teman kalau mau bikin konten podcast pun harus diupload di YouTube. Padahal sebenarnya kalau ngomongin soal podcast hakikatnya kan audio doang. Hakikatnya podcast itu kan cuman bentuk audio aja gitu, nggak ada video atau nggak ada gambar sama sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan noise ini untuk untuk ngembangin podcast kalian atau kalian bisa bikin podcast di noise ini gitu. Ntar gue kasih tahu caranya gimana ntar di bahasan podcast ini. Jadi gitu. Sebelum gue mulai gue lupa. Hari ini kan tanggal 26 November 2022. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu di akhir bulan. Dan kemarin tanggal 25, di mana kemarin adalah bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Jadi selamat memperingati Hari Guru Nasional. Selamat hari ulang tahun untuk Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya harapannya pasti guru-guru di Indonesia semakin profesional dan kinerja semoga semakin lebih bagus lagi. Semakin bersemangat ya untuk mencetak generasi muda yang generasi selanjutnya yang akan membawa kemajuan buat negeri kita tercinta gitu ya. Kayaknya gue ngucapin selamat Hari Guru tuh kayak kurang meyakinkan banget gitu. Tapi gini, kalau misalkan ngomongin soal guru dan sekolah, gue pernah ngomongin tentang guru dan sekolah ini di episode sebelumnya di video podcast, yaitu di episode yang judulnya adalah Saya Cinta Guru BK dan Ruang BK. Teman-teman bisa dengerin aja di aplikasi Noise atau ya buat teman-teman gue saranin sih kalian dengarnya di aplikasi Noise ya, karena kayaknya experience-nya akan beda gitu dibanding dengan kalian dengerin di platform-platform game biasanya gitu. Itu episode 11, kalian bisa langsung cek aja di sana, dengerin aja. Kalian bakal tahu gimana cerita gue berhubungan dengan guru BK, gimana cerita gue dengan pengalaman gue dengan ruangan sekolah yang dinamakan dengan ruang BK itu, bagaimana kalian bisa dengerin aja di sana. Pastinya seru banget. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngalamin masuk ke ruang BK, mungkin teman-teman bisa punya gambaran setelah kalian dengerin podcast gue. Jadi silakan langsung aja ke sana. Oke. Dan juga gue lupa. Gue juga lupa. Gue pengen ngomongin sesuatu. Kemarin hari Selasa teman gue nikah. Teman gue yang kita juga cukup akrab karena 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun di SMA kita bareng di kelas 10 dan kelas 12. Teman gue namanya Rosabila Elvin Melani. Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat menjalani kehidupan bahtera rumah tangga yang
akan kalian jalani ke depannya pastinya. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah pastinya. Kalau dikasih kalau dikasih momongan semoga sehat ya, semoga sehat. Jadi semoga apa ya namanya selalu bahagia gitu ya, selalu bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Karena gue tahu pasti bakalan ada hal-hal yang akan kalian alami di kehidupan rumah tangga kalian. Jadi selamat menikmati pastinya. BTW kemarin mungkin kalian tanya kenapa gue ngucapinnya lewat podcast, karena entah kenapa kayaknya menarik gitu. Karena gini. Jadi kemarin sekitar nggak kemarin banget sih, kayaknya 1 atau 2 minggu yang lalu gitu, gue dikirimin undangan gitu. Tapi undangannya bukan undangan secara fisik kayak kertas print gitu ya, printed invitation begitu bukan. Tapi bentuknya adalah kayak link web page gitu ya. Jadi teman gue ini si Rosabila Elvin Melani ngirimin gue link yang isinya adalah undangan pernikahan. Ya, ketika gue akses itu keren banget sih, dan itu yang gue sebut kreatif tuh bentuknya tuh kayak gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin ada rencana wah kayaknya tahun ini atau mungkin dalam waktu tertentu mungkin gue bakal nikah, gue pengen nyiapin undangan. Mungkin undangannya pengen sesuatu yang kreatif ya, mungkin kalian bisa mencoba menggunakan fitur ini gitu. Kalian pakai internet tuh yang ini loh, ini bentuk kreatif tuh pakai internet ini loh, ya kan, ngirimin link gitu kan bentuknya undangan gitu. Dan ini dan kerennya adalah ketika gue akses di situ kan pasti page awal adalah syukur alhamdulillah kami anak kami ini menikah dengan ini pada tanggal ini, jadwal akadnya jam segini, kemudian resepsinya jam segini gitu. Nah kemudian di bagian bawah terus ada denahnya gitu kan, petanya kalau misalkan teman-teman mau datang langsung. Kemudian bawahnya lagi ada kayak apa sih namanya, kayak form gitu yang isinya nama dan juga pesannya. Kemudian bawahnya lagi ada kayak nomor rekening kalau misalkan teman-teman mau ngasih gift ke pengantinnya. Dan itu kreatif banget sih buat gue gitu. Dan mungkin teman-teman bisa memanfaatkan fitur itu untuk apa namanya, mungkin selain untuk kreatif juga menghemat budget untuk ngeprint juga. Karena gue tahu ngeprint atau bikin undangan yang kreatif tuh memang butuh effort atau butuh apa cost yang cukup gede gitu. Jadi ya ini bisa juga buat hemat juga gitu. Tapi apapun itu gue salut sih sama Rosabila Elvin Melani, karena entah kenapa kayaknya bahkan dari undangannya aja gue lihat ini pasti pernikahannya bakal seru nih gitu. Tapi ya mohon maaf gue gak bisa hadir di acara resepsi kemarin karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa gue tinggalkan. Ya, apalagi gue juga mesti menyelesaikan apa yang udah gue apa yang udah gue pilih atau apa yang udah gue tanggung gitu. Jadi gue nggak bisa meninggalkan atau gue nggak bisa lari dari hal tersebut. Jadi ya mohon maaf banget gue nggak bisa hadir kemarin. Tapi yang pasti harapannya seperti yang tadi gue omongin, semoga jadi keluarga yang bahagia selalu. Semoga jadi keluarga bahagia selalu. Kalau dapat momongan semoga sehat. Semoga aduh, gue bingung nih. Gue kalau ngomong kalau kasih ucapan tuh agak sulit gitu. Jadi ya intinya mah semoga sakinah mawaddah warahmah udah gitu aja. Semoga bahagia, selamat menjalani kehidupan bahtera rumah tangga yang bakal kalian jalani begitu ya. Itu aja. Kepada Raffi itu memang tidak jagonya bikin ucapan-ucapan, jadi ya udahlah langsung straight to the point aja. Oke. Langsung aja, ini udah berjalan berapa menit ini gue belum masuk ke poinnya. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke poin podcast kali ini. Kita masuk ke bahasan besarnya, yaitu adalah perdana di Noise, karena ini episode 12 dan ini adalah episode perdana video podcast tayang di Noise. Jadi teman-teman semuanya
gue sarankan sih dengerinnya di Noise ya, jangan di platform YouTube ataupun Spotify, karena nanti juga akan gue bahas juga akan ada penyesuaian gitu, karena gue akan melakukan beberapa penyesuaian untuk konten video podcast ini di platform-platform selain Noise gitu, nanti akan gue bahas. Oke. Sekarang gue mau ngomongin tema besar kita itu adalah perdana di Noise. Nah, mungkin bahasan kali ini pengen gue awali dengan apa ya namanya, bukan kronologi, apa sih namanya ya, mungkin gimana sih awalnya gue bisa akhirnya video podcast ini bisa ada di Noise gitu ya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin ini gampangnya adalah dari gimana awal-awal gue mengenal Noise dulu mungkin ya. Mungkin gue ceritain dulu gimana gue akhirnya bisa tahu Noise dan juga dalam-dalamannya gitu. Oke. Bahasanya gitu aja. Oke. Kita mulai. Jadi awal-awal gue kenal Noise atau gue ngerti platform Noise itu adalah dari podcast Musuh Masyarakat. Kalau kalian tanya dari mana gue bisa tahu, gue tahu podcast Musuh Masyarakat. Gue tahu podcast itu karena saat itu ya tahun 2021 gue masih main TikTok. Gue masih seneng ngonten di TikTok. Kadang-kadang kalau gue nge-scroll di FYP ya, gue scrolling itu di tab for you itu, gue sering kali nemuin cuplikan dari konten Musuh Masyarakat. Saat itu season 4 ya. Saat itu masih musim keempat di mana Coki Muslim masih jadi hostnya. Kalau nggak salah itu bahasan tentang apa ya? Gue lupa sih. Tapi lebih seingat gue kayaknya episode yang apa sih namanya? Pemimpin Indonesia terlalu sempurna atau apa ya? Gue lupa episode apa itu. Yang penting yang paling gue ingat sih sebenarnya adalah itu episode terakhir sebelum Paman Coki ditangkap gara-gara narkoba. Seingat gue itu. Nah, gara-gara itu kemudian gue coba install Noise tuh di HP Android gue. Gue install, kemudian gue kan di situ langsung ke page login kan, lu mesti login gitu. Sebenarnya kalau nggak login pun bisa, cuman gue coba aja gitu. Gue sekalian bikin akun aja lah gitu. Siapa tahu kalau misalkan perlu gitu kan, misalkan ada fitur-fitur yang memang memerlukan lu mesti login gitu. Jadi ya udah gue bikin gue download, gue install, gue buka, lalu ada di tab login, gue login pakai akun Facebook. Gue pengen yang nggak mau yang ribet-ribet, langsung aja gitu. Selesai kemudian gue buka, nah langsung ke page-nya gitu kan. Nah itu kalau ngomongin soal pakai aplikasi Noise, gue udah pakai tuh aplikasi dari 2021 sampai sekarang, walaupun mungkin nggak intens gue pakai aplikasi gue dengerin podcast di Noise ya. Jadi kadang-kadang gue uninstall, kadang-kadang gue install lagi, kadang-kadang gue install lagi, karena ya nggak jangan mikir handphone gue bener-bener pro gitu gimana gitu. HP gue tuh kentang banget pak. Jadi storage-nya tuh cuma 16 GB ya. Kalau ngomongin storage 16 GB itu ya muat ya, kalau untuk orang-orang yang mungkin secara productivity nggak terlalu gimana banget ya, mungkin 16 GB itu cukup. Tapi buat gue sangat-sangat kurang sih, karena kerjaan gue di HP kan nggak melulu soal setting ya kan, nggak melulu soal pakai sosmed dan yang lain-lainnya. Gue kan punya kerjaan juga untuk di konten kreatif gitu kan. Gue butuh storage buat recording lah, gue butuh storage gede buat buat transfer data dari A ke B gitu, pakai cloud service dan yang lain-lainnya begitu. Jadinya ya storage pun juga tidak memadai, makanya gue sering install gitu aplikasi Noise. Jadi nggak secara intens gue dengerin konten podcast di Noise, di aplikasi Noise ya. Kadang-kadang gue akses Noise pun juga lewat web gitu, lewat laptop gitu, lewat browser gitu. Jadi teman-teman, nah ini mungkin teman-teman nggak tahu nih, teman-teman selain download aplikasi,
download aplikasi Noise di handphone, teman-teman bisa dengerin konten-konten podcast di Noise dengan cara teman-teman akses aja di open.noise.id di browser. Kalian udah bisa dengerin tuh podcast-podcast terbaik di sana gitu. Tapi minusnya adalah teman-teman gak bisa login. Kalau misalkan teman-teman klik tombol login atau klik tombol akun, itu kalian disuruh untuk download aplikasi. Jadi itu kekurangannya, dan kekurangan lainnya adalah kalian nggak bisa komen, kalian nggak bisa share bisa sih kayaknya. Kalian nggak bisa komen lah ya. Kalian nggak bisa komen, kalian nggak bisa nge-likes gitu. Kalian nggak bisa, bahkan kalian nggak bisa pakai mode ini fitur pencarian pun nggak bisa kalian pakai gitu. Jadi itu minusnya di Noise Web ya. Jadi lebih baiknya kalau kalian mau dapat experience lebih ya, makanya gue bilang tadi kalian mesti download aplikasi Noise di handphone aja gitu. Nah, balik lagi ke tadi, ketika kalian udah login akun gitu di aplikasi Noise-nya, kalian coba cek ke tombol ke tab akun, kemudian kalian ke bagian setting, itu ada tombol tambah karya. Nah, ada tombol tambah karya. Gue coba tuh. Betul, mungkin sebelum itu ya. Kalau ngomongin soal fitur tambah karya ini, sebenarnya gue udah tahu dari awal-awal gue pakai aplikasi Noise gitu. Cuman dalam mindset gue pikirnya kalau misalkan lo mau nambah karya itu pasti akan ada dalam, entah ya ini mindset gue atau gimana gitu. Entah dalam pemikiran gue, kalau misalkan lo mau nambah konten podcast di Noise, mungkin podcast lo sendiri mau ditambahin di Noise, itu kayak mesti ada beberapa kayak uji kelayakan gitu loh. Ada uji kelayakan, ada ada review gitu dari pihak Noise-nya, apakah podcast lu gimana gue bilangnya, apakah podcast lu cocok untuk masuk di Noise atau tidak begitu. Gue pikirnya kayak gitu. Nah, kemarin di 11 November itu, di hari Jumat 11 November itu, kebetulan aplikasi gue install tuh di HP dan ada tombol tambah karya. Gue coba aja kan, klik, kemudian masuk ke web Noisemaker Studio. Nah, di situ lu diminta untuk login lagi. Nah, gue login pakai akun Noise gue kan, yang login pakai Facebook itu. Gue coba, kemudian di situ setelah lu login itu udah masuk di Noisemaker Studio tuh. Setelah itu kemudian kan ada tambah konten kan, atau tambah karya. Nah, di situ kemudian ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah lu bisa nambahin podcast, tambah podcast baru. Yang dimana kalau lu pakai fitur ini atau kalau lu ngeklik tombol ini, lu akan masuk ke mode pencarian di mana lu bisa nambahin podcast lu yang memang udah ada di Noise. Jadi kalau misalkan lu sebelumnya udah bikin konten di Noise, lu bisa nambahin konten itu di akun lu, atau lu nambahin karya dari podcast yang memang udah ada di situ. Tapi karena gue belum ada sama sekali, bahkan gue gak pernah ada kerja sama Noise buat bikin podcast. Jadi gue berencana untuk nambahin podcast gue sendiri, podcast yang gue bikin sejak 2020 itu, gue pengen tambahin ke Noise. Jadi gue pakai pilihan tambahkan RSS. Nah, buat teman-teman yang bingung apa itu RSS, kalau teman-teman semuanya pernah bikin podcast di Anchor FM, misalnya podcast di Anchor FM tuh buat Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan teman-temannya gitu. Nah, biasanya ada link RSS yang tercantum di Anchor FM kalian. Nah, di mana kalau kalian nambahin link RSS ini, baik di website atau di platform kalian sendiri, kalian mungkin bikin platform gitu, entah aplikasi OTT atau apapun gitu. Kalau misalkan kalian nambahin link RSS ini, maka di website atau di platform kalian sendiri bakal ada podcast itu gitu. Jadi para penonton yang mau, atau para pendengar yang buka website lo, nggak perlu ribet-ribet buat buka Spotify dulu, atau buka Google Podcast dulu, atau Apple Podcast dulu, atau bahkan mesti buka Noise dulu gitu. Kalau kalian udah nautin link RSS itu di website, ya orang-orang bakal bisa dengerin podcast itu di website aja gitu. Nah, mungkin bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, mumpung gue kebetulan Anchor FM gue juga lagi login, ya tinggal copy aja kan link RSS-nya, gue copy, gue paste ke Noisemaker Studio.
kemudian itu kemudian diproses dulu apakah link RSS-nya valid atau enggak. Nah kemudian ada tab review. Nah kemudian di tab review dalam pemikiran gue awal seperti yang tadi gue sebutin tadi ya di awal, tab review dalam pemikiran gue kayak ya bakal ada uji kelayakan, ada bakal direview dari tim noise-nya sendiri apakah podcast ini ngepas di cocok untuk masuk di noise atau tidak gitu. Tapi ternyata pas di tab review gue lihat cuman verifikasi aja, nama podcast lu apa, terus deskripsinya gimana, terus ini genre-nya apa, kemudian jumlah episodenya ada berapa, seperti itu gitu. Dan setelah itu ya udah gue klik save atau gue klik OK, udah selesai. Jadi yang tadinya gue pikirnya adalah kalau misalkan mau nambahin podcast di noise itu bakal ribet urusannya, ternyata gampang aja ya. Ternyata tidak sesulit itu. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau teman-teman mau nyoba nambahin podcast kalian di Noise, gampang, tinggal langsung aja tuh. Langsung login di aplikasi Noise-nya, masuk ke Noisemaker Studio, kalian tambahin pakai link RSS, selesai, udah. Jadi mungkin teman gue yang masih seangkatan di kampus, namanya Sigit Rizal, bro, kalau misalkan lu masih rajin konten podcast di YouTube, mungkin coba peruntungan di Noise deh. Kayaknya menarik tuh. Millennial Podcast itu kayaknya menarik tuh. Betul kalau ngomongin soal podcastan ya. Gua awal muncul di podcast itu ya di kontennya Sigit itu, si Millennial Podcast, yang akhirnya kemudian membuat gue pengen bikin podcast sendiri deh. Pengen bikin podcast sendiri, akhirnya 2020 gue bikin video podcast yang kalian dengarkan sekarang ini. Gitu. Itu awal-awal gimana caranya gue bisa masuk ke Noise gitu ya. Selanjutnya, kalau ngomongin soal Noise, pasti kita ngomongin soal konten-kontennya. Karena Noise adalah platform, di mana sebuah platform itu pasti ada konten-konten atau ada isi-isi di dalamnya. Nah, gue mungkin mulai dari beberapa konten yang mungkin gue mulai dari ngomongin konten-konten favorit ya. Konten-konten favorit gue di Noise. Sejak pertama gue kenal Noise sampai sekarang ini. Tapi mungkin gue mulainya adalah dari yang pertama gue dengerin ya, yaitu seperti yang tadi gue udah sebutin, yaitu adalah Musuh Masyarakat, podcastnya Tretan Muslim dan Coki Pardede, yang dimana sekarang bukan lagi Coki Pardede, digantikan sama Bang Adri Yano Kolbi. Ya, sudah masuk season 5. BTW gue suka dengan Musuh Masyarakat, entah kenapa gue suka karena gini, Musuh Masyarakat itu kan bahas tentang hal-hal yang kayak apa sih namanya, bukan menyimpang, apa yang namanya, berlawanan dengan pemikiran masyarakat secara umum. Tapi masih tetap dalam koridor yang benar ya, maksud gue. Karena mungkin kalau teman-teman lihat episode-episodenya atau judul-judul episode Musuh Masyarakat itu ya, dari season 1 sampai season 5 itu kayak agak kok judulnya kayak gak bener gitu ya kan. Kok kayak berlawanan dari keyakinan masyarakat pada umumnya. Tapi kalau kalian dengerin, ada beberapa yang memang sebenarnya masih di koridor yang benar gitu, tidak menyimpang sama sekali. Sebagai contoh ya, kemarin gue salah satu episode yang gue dengerin tuh di Musuh Masyarakat akhir-akhir ini, yaitu adalah yang apa sih namanya? Gue lupa sih. Main hakim sendiri tidak apa-apa kalau nggak salah judulnya. Atau apa ya? Gue lupa deh. Itu kan kalau ngomongin soal tindakan main hakim sendiri itu kan itu bukan sesuatu hal yang bagus ya, bukan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Tapi judulnya kok kayak gitu kan, main hakim sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau kalian dengerin, oh maksudnya gini, gitu, udah santai aja. Bahkan terkadang ya, kalau dengerin podcast Musuh Masyarakat, judulnya yang segitunya, walaupun judulnya segitunya, tapi terkadang kadang dalam pemikiran gue tuh ada beberapa yang gue setujui, dan bahkan
ada pandangan lain dari gua yang membuat akhirnya judul si musuh masyarakat ini memang valid dan memang harusnya seperti itu gitu. Sebagai contoh, episodenya ini season 2 atau season 3 gue lupa nih. Musuh masyarakat episode 6 judulnya Pornografi Tak Berbahaya. Ya, mungkin untuk orang-orang yang konservatif, konservatif. Untuk orang-orang yang secara keimanannya wow gitu. Kalau ngomongin soal pornografi, pasti pemikirannya adalah itu adalah hal negatif dan yang lain-lainnya. Padahal nggak sepenuhnya negatif gitu. Bahkan gue entah gue dapat banyak banget sudut pandang yang ngomongin soal pornografi itu baik atau tidak dan yang lain-lainnya. Bahkan gue punya pemikiran bahwa gini, kalau ngomongin soal pornografi antara berbahaya dan tidak berbahayanya imbang. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahayanya. Jadi imbang gitu, 50-50 gitu. Tapi gue lebih cenderung ke posisi yang pornografi tidak berbahaya karena ada yang miss tuh, ada yang miss atau mungkin ada yang nggak dibahas di episode itu. Gue ada pemikiran, ada opini bahwa pornografi itu tidak berbahaya karena dalam prakteknya memang dibutuhkan konten pornografi untuk kegiatan atau untuk untuk beberapa hal tertentu gitu yang memang membutuhkan, memang kalau misalkan nggak ada ini ya nggak ada pornografi, nggak ada konten pornografi ya nggak akan bisa berjalan. Salah satunya atau contohnya contoh yang nyata yaitu adalah tes kesehatan sperm. Kalau teman-teman nonton YouTube, kalau teman-teman yang nonton YouTube, kalian nonton kontennya Freonion kalau nggak salah. Teman-teman yang di YouTube, mungkin teman-teman yang nonton konten YouTube, nonton kontennya Freonion, ada episode di mana mencoba tes sperma untuk pertama kalinya. Tapi boleh dicoba. Nah itu yang menjadi dasar gue bilang bahwa pornografi itu gak sepenuhnya berbahaya. Berbahaya dan tidak berbahayanya 50-50. Nah itu. Jadi setidaknya yang membuat gue suka dengan musuh masyarakat adalah judul-judulnya walaupun menyimpang dari keyakinan masyarakat secara umum, tapi setidaknya bahasanya masih tetap dalam koridor yang benar begitu. Dan bahkan walaupun judulnya mungkin bisa dibilang kontroversial dan yang lain-lainnya, tapi terkadang dalam pemikiran gue ada beberapa hal yang malah gue setujui banget. Ada beberapa bahasan yang memang gue setujui banget di situ. Dan itulah yang membuat gue akhirnya bisa berpikir lebih wow gitu. Lebih wow gitu gara-gara musuh masyarakat. Jadi thank you banget Bang Tretan Muslim dan Coki Pardede yang sudah membawa ini. Tambahan lagi Bang Adriano Colby, orang yang menggantikan Coki Pardede, luar biasa dengan musuh masyarakat. Jadi mungkin itu salah satu yang paling recommended dibanding dengan konten-konten podcast lain di Noise gitu. Bahkan kayaknya sekarang nomor 2 ya, peringkat nomor 2 kalau nggak salah, seingat gue. Itu podcast pertama yang jadi favorit gue adalah musuh masyarakat. Selanjutnya konten podcast selanjutnya yang jadi favorit gue juga adalah Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Nah kalau ngomongin ini, Siniar Hiduplah Indonesia Maya ini adalah siniar atau podcast yang dibawakan oleh Bang Panji Pragiwaksono. Sebenarnya podcast ini awalnya itu cuma di Spotify ya. Itu podcast cuma di Spotify gitu. Ya sama kayak video podcast video podcast ini gitu. Awalnya berakar dari Spotify memang. Cuman yang membedakan adalah kalau di Siniar Hiduplah Indonesia Maya itu memang masuk di Noise-nya itu adalah karena memang perjanjian antara pihak Noise dan juga memang dikontrak sama pihak Noise-nya gitu untuk jadi konten eksklusif. Kalau gue karena inisiatif sendiri beda dong. Inisiatif sendiri dan dikontrak dengan Noise itu beda banget. Kalau Bang Panji, kalau di podcastnya Siniar Hiduplah Indonesia Maya dikontrak sama Noise dan dibayar pastinya. Kalau saya kan inisiatif sendiri, mana mungkin dibayar dong. Namanya juga inisiatif ya kan. Gue cuma pengen menjaring
audiens aja gitu, nggak nyari duit banget gitu. Kalau misalkan gue dapat finansial pun itu juga bonus, alhamdulillah. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Gue pengen menjaring audien aja gitu. BTW ini berisik, gue sambil isi minum juga nih, haus gue. Itu oke, lanjut lagi. Siniar Hiduplah Indonesia Maya itu awalnya udah ada di Spotify dan gue emang udah dengerin dari zaman sebelum ada di Noise ya. Jadi dari awal ketika masih di Spotify gue emang udah dengerin. Dan yang entah apa yang membuat gue suka dengan Siniar Hiduplah Indonesia Maya, mungkin dari judulnya sih. Aneh ya, gue suka podcast tapi alasan gue suka sama podcast tersebut bukan karena kontennya tapi karena judulnya. Ya mungkin karena ini ya, karena judulnya Hiduplah Indonesia Maya itu awal gue tahu judul atau kata-kata Hiduplah Indonesia Maya itu adalah gara-gara gue punya digital downloadnya Bang Panji, stand up spesialnya Bang Panji, Hiduplah Indonesia Maya itu. Nah gara-gara itu gue jadi cukup akar dengan kalimat itu. Tiba-tiba di entah ini random atau mungkin ketinggalan, tiba-tiba aja di Spotify gue nyari Hiduplah Indonesia Maya, ada versi podcastnya. Ternyata Bang Panji emang udah bikin podcast Hiduplah Indonesia Maya itu, dan akhirnya ya udah gue dengerin dong. Ternyata seru juga gitu. Ngomongin soal isu-isu yang menarik dan banyak diperbincangkan sama netizen Indonesia gitu, dibahas bareng Bang Panji itu seru banget gitu. Apalagi yang seru adalah kadang-kadang yang dibahas itu yang sering gue dengerin dan memang gue suka adalah ngomongin soal stand up comedy dan para komikanya. Itu yang gue suka sih. Karena apalagi gue juga cukup menggemari atau cukup menyukai dunia stand up comedy. Jadi cukup cukup seru aja menikmati fenomena-fenomena tentang stand up comedy yang lagi rame juga diperbincangkan di media sosial gitu. Itu yang membuat gue akhirnya suka dengan Sinar Hiduplah Indonesia Maya ya. Bahkan sebelum ada di Noise, masih di Spotify, gue suka banget dengerin. Oh ya, BTW podcast ini, isi podcast Sinar Hiduplah Indonesia Maya lagi break ya, kalau nggak salah. Gue dengerin episode paling barunya. Katanya podcast itu berhenti sejenak, entah kenapa. Mungkin karena kalau nggak salah ya yang gue dengerin, katanya pihak Noise dan Bang Panji sendiri lagi mempersiapkan sesuatu yang baru dan fresh gitu untuk Sinar Hiduplah Indonesia Maya yang selanjutnya. Ya kita lihat aja gebrakannya bakal gimana gitu untuk Sinar Hiduplah Indonesia Maya ini. Yang pasti itu juga salah satu dari banyaknya konten podcast yang gue favoritin di Noise. Selanjutnya lagi Ruang 28. Nah, kalau ngomongin podcast Ruang 28 yang gue suka adalah karena Mbak Kanianya. Kalau itu gue yakin pasti. Tapi selain itu gue juga menyukai gimana cara pembahasan tiga fenomena gitu. Tiga fenomena dengan tiga opini dalam satu meja itu. Dan bentuknya, yang gue suka adalah bentuk atau formatnya. Bentuknya itu kayak persidangan gitu loh. Kayak lagi sidang begitu loh. Jadi jadi salah satu dari tiga orang ini jadi yang ngisi Ruang 28 ada Kania Cita, ada Gilang Baskara dan juga Mamat Alkatiri, di mana setiap episode masing-masing ini masing-masing salah satu dari mereka akan ada yang berperan sebagai ketua sidang. Nah, jadi ketua sidang tuh biasanya ganti-ganti itu. Dan yang menarik itu adalah ya ini gara-gara bahasanya itu. Bahasanya cukup menarik dan kemudian pembawaan ininya juga seru gitu. Terutama kalau Bang Mamat Alkatiri jadi ketua sidang itu, masa dizolimi sama anggota yang lain. Entah kenapa kok kayaknya penggambarannya Mamat Alkatiri terus yang di ini ya. Kasihan banget gitu loh. Aduh, gue pengen ngeluarin sesuatu dari mulut gue, tapi akan cukup berat karena ini akan jadi kontroversi, jadi tidak perlu gue keluarin lah ya. Intinya ini juga recommended banget, kalian bisa dengerin di Noise. Selain itu ada lagi
Berbeda Tapi Bersama. Itu podcast kedua yang gue dengerin setelah Musuh Masyarakat di awal-awal ketika gue kenal Noise. Berbeda Tapi Bersama adalah konten podcast yang dibawain sama Habib Hussein Jafar. Ya basically itu adalah podcast dakwah pastinya. Yang bikin lucu adalah atau yang bikin gue seneng dengerinnya adalah karena pembawaannya Habib Jafar sudah pasti. Yang pertama, lalu yang kedua, terkadang kalau misalkan ada sesuatu atau bagian-bagian tertentu itu pasti ngebawa kultur-kultur komedinya MLI. Yang tiba-tiba ketika lagi ngomongin sesuatu tiba-tiba ada sesuatu yang cukup wow gitu, tiba-tiba gitu. itu yang bikin gue seneng dengan Berbeda Tapi Bersama ya itu. Tapi selebihnya konten dakwah pada umumnya dan memang menenteramkan hati banget gitu. Dan gue suka dengan konten itu. Jadi itu juga salah satu yang recommended banget. Teman-teman juga yang mau dengerin ini gak harus yang muslim juga sih. Tapi yang diutamakan sih yang muslim gitu, kayak konten dakwah juga kan. Tapi kalau teman-teman non muslim mau dengerin juga silakan gitu, hak juga gitu, hak kalian juga gitu. Tapi seru, jujur seru banget bisa jujur seru banget dengerin podcast Berbeda Tapi Bersama. Karena seperti yang tadi gue omongin Bang, Habib Ja'far membawakannya dengan luar biasa juga, yang membuat gue akhirnya juga nyaman mendengarkannya juga gitu. Kemudian podcast selanjutnya yang jadi favorit gue juga adalah Daddy's Issue. Nah, walaupun sebenarnya ini podcast baru apa enggak ya, kayaknya masih tergolong baru ya, 2022 akan dibikin. Nah, yang gue suka dari Daddy's Issue adalah ini gue pernah ngutarain opini juga di berbagai media sosial pun gitu. Gue beropini bahwa Daddy's Issue di Noise lebih bagus daripada Close the Door di YouTube. Gue bahkan kasih opini gitu. Kenapa? Karena entah kenapa, karena gue kan ngikutin Om Deddy di YouTube kan udah sejak sebelum 2019 ya. 2016-2017 gue udah ngikutin. Karena konten-kontennya lumayan bagus gitu. Konten-kontennya penuh dengan motivasi, ya kan? Penuh dengan motivasi, penuh dengan kritik, penuh dengan semangat hidup gitu. Tiba-tiba 2019 bikin konten podcast, isinya klarifikasi orang-orang, jadi agak kurang gimana gitu. Nah, Daddy's Issue membawa vibes YouTube-nya Om Deddy di zaman sebelum 2019 itu. Jadi beneran membuat gue merasa bahwa ini loh Om Deddy yang sebenarnya tuh di Daddy's Issue di Noise ini loh. Jadi buat gue sendiri beneran menikmati begitu. Bener-bener menikmati konten podcast Daddy's Issue itu. Walaupun gue juga sampai sekarang masih dengerin Close the Door juga. Sama-sama keren, sama-sama nyaman didengar, sama-sama nyaman buat didengarkan juga. Cuma tema pembahasannya lebih seru, yang buat gue ya lebih seru dan lebih menarik di Daddy's Issue dibanding dengan Close the Door gitu. Entah ini kalau dari gue ya. Kalau dari gue sendiri lebih serunya adalah di Daddy's Issue di Noise daripada Close the Door-nya di YouTube. Makanya gue suka sama Daddy's Issue. Itu aja. Membawa vibe-nya Om Deddy, membawa vibe YouTube-nya Om Deddy di Before 2019 gitu. Jadi gitu. Itu juga salah satu yang jadi rekomendasi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi setidaknya dari cuman segitu yang menurut gue konten podcast favorit gue di Noise. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi di luar sana konten-konten podcast di Noise yang juga cukup bagus. Ada podcast Kesel Aja, ada Brizik, ada Trio Kurnia, ada Raffi Everyday, Raffi Everywhere kalau nggak salah judulnya ya. Terus kemudian ada Scary Things, ada Kisah Tanah Jawa dan yang lain-lainnya. Banyak banget. Tapi untuk yang favorit yang tadi gue udah sebutin tadi. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus, nggak gitu. Yang lain mungkin belum sempat gue dengerin. Yang gue dengerin dan yang gue suka baru yang segitu, yang gue sebutin tadi aja gitu. Jadi
Jadi itu setidaknya konten-konten podcast yang gue suka di Noise gitu ya. Selanjutnya lagi, nah mungkin, nah ini salah satunya mungkin yang pengen gue omongin, yaitu adalah terkait banyaknya para pendengar Noise yang nge-upload konten Noise dan kemudian diupload di YouTube. Ya jadi konten Noise-nya di download kemudian di-upload ulang ke YouTube. Nah, ini salah satu keresahan yang paling banyak dirasakan atau dialami oleh para kreator-kreator di Noise, atau mungkin bahkan orang-orang di Noise mungkin ya. Kok banyak banget nih manusia-manusia yang re-upload konten Noise gitu. Padahal dengerin di Noise itu gratis loh. Kenapa mereka harus re-upload ke YouTube gitu? Apakah karena mereka mencari cuan atau mencari AdSense? Mungkin saja. Nah, di sini mungkin gue bisa bilang gue pengen mencoba untuk ngasih tahu cara mereka bisa dapetin bisa ngedapetin file podcast itu dan kemudian bisa diupload ke YouTube gitu. Tapi cara yang gue bakal sebutin ini bisa jadi mereka lakukan, bisa jadi mungkin mereka pakai cara lain yang bahkan mungkin lebih pro daripada yang gue omongin ya. Jadi gue akan sebutin aja. Jangan berasumsi gue adalah bagian dari re-uploader tersebut, gak sama sekali gitu. Apa untungnya gue nge-re-upload konten orang lain gitu. Gue masih lebih nyaman bikin konten sendiri, gue upload sendiri, viewsnya sedikit, whatever is this, gak apa-apa, gak terlalu gue pentingin mau viewer gue banyak atau sedikit, subscriber gue banyak atau sedikit, gue gak peduli, bodo amat. Yang penting gue masih bisa upload konten gue sendiri atau upload yang penting itu masih dari produksi gue sendiri gitu, nggak nyolong dari yang lain gitu. Oke. Gue akan kasih tahu gimana caranya para re-uploader ini bisa nge-re-upload konten-konten Noise ke YouTube gitu ya. Yang pertama adalah pastinya adalah mereka pakai PC atau pakai laptop. Udah. Yang pertama. Lalu yang kedua, mereka punya aplikasi yang namanya adalah Internet Download Manager. Entah mereka beli atau mereka nge-crack. Intinya itu. Kemudian pastinya mereka punya aplikasi editing video ya. Mereka punya aplikasi editing video. Nggak mungkin nggak. Setidaknya yang paling standar mah ini Movie Maker. Udah gampangnya gitu. Jadi cara mereka melakukannya adalah mereka akan pakai seperti yang tadi gue omongin, mereka akan pakai cara dengan ngakses open.noise.id. Jadi kalian buka Noise-nya, jadi mereka buka Noise-nya pakai versi web, bukan versi aplikasi. Jadi mereka buka website open.noise.id, kemudian mereka milih podcast yang memang mereka pengen memang mereka mau re-upload. Misalkan contohnya podcast Musuh Masyarakat, misalkan. Ya, Musuh Masyarakat mereka buka. Nah kemudian misalkan ada episode baru. Wah ini episode baru nih, gue download. Caranya adalah mereka buka episode itu, kemudian mereka play. Nah ketika mereka play, di webnya bakal ada muncul tombol tulisan download this video atau download this audio. Mereka klik, kemudian di situ ada pilihannya tuh. Ada pilihannya berdasar ukuran filenya. Misalkan mereka klik salah satunya, ya mereka download itu. Mereka ngeklik, langsung ke download tuh podcastnya. Jadi podcastnya ke download dalam format .ts. Nah, karena formatnya .ts, jadi kan nggak semua aplikasi editing video bakal support dengan format .ts ya. Akhirnya mereka melakukan converting. Mereka convert tuh file TS-nya ke file MP4 atau MP3. Setelah itu ya udah mereka coba setelah di-convert filenya, kemudian masukin aja ke aplikasi editing gitu ya kan, aplikasi video editing. Tinggal kasih sampul atau kasih gambar lucu entah apapun, diekspor jadi file video, diupload ke YouTube, udah selesai. Seperti itu. Setidaknya yang gue bahasin ini adalah salah satu dari banyaknya cara, karena gue yakin re-uploader itu pintar banget tuh mengelabuhi sistem, gue yakinnya. Gue sebut mereka pinter gitu, karena bisa jadi cara yang gue sebutin tadi
ternyata mereka nggak pakai cara itu. Mungkin mereka pakai cara yang lebih advance, bukan lebih simple lagi bahkan dibanding dengan apa yang gue omongin ini. Tapi setidaknya yang gue omongin ini adalah salah satu dari banyak cara yang mereka lakukan. Dan ini juga mungkin adalah salah satu saran gue untuk pihak Noise ya. Kalau misalkan pihak Noise dengerin ini, mohon pihak Noise mungkin bisa ngemodif ya webnya seperti Spotify mungkin ya. Kalau Spotify kan kalau misalkan kalian login ya kalian bisa login gitu kan di web, di open Spotify-nya. Kalau di Noise saran gue sih mungkin bisa memungkinkan fitur login itu bisa dipakai gitu di versi webnya. Kemudian apa ya namanya? Untuk website-nya sendiri kalau bisa kayak Spotify. Dalam artian kalau misalkan lu lagi ngeplay audio gitu di Noise, kalau misalkan ada orang yang pakai Internet Download Manager, itu nggak langsung muncul tuh tombol download di audionya. Dalam artian kalau misalkan di Spotify, itu kan ada fitur atau ada apa ya namanya ya? Apa ya? Bukan fitur. Istilahnya tuh DRM. DRM tuh apa ya? Apa ya singkatannya ya? R-nya tuh Rights Management atau apapun gitu. Yang dimana kalau misalkan kalian play, itu dia nggak akan bisa nggak bisa dilakukan pembajakan gitu. Jadi kalau misalkan lu udah upload atau lu udah upload di Noise, dia nggak bakal bisa di download gitu loh. Jadi nggak akan terjadi yang namanya pembajakan begitu. Ya konsepnya seperti itu. Mungkin pihak Noise bisa mempertimbangkan hal tersebut agar setidaknya berkurang lah ya upload ini. Gue setiap kali dengerin konten podcast di Noise gitu, gue cukup bosan gitu dengerin para kreator bilang ini untuk Anda para re-uploader ini Anda bangsat sekali, Anda tolol, janganlah mencuri konten, hidup Anda tidak berkah seperti itu tuh. Gue bosan banget dengerinnya gitu. Jadi mungkin pihak Noise bisa memperbaiki sistem kalian gitu entah di aplikasi atau di versi webnya gitu ya, untuk agar lebih baik begitu. Jadi itu aja. Dan sebagai penutup, gue pengen ngomongin tentang penyesuaian yang akan gue lakukan untuk konten video podcast di platform selain Noise, oke? Kembali ke info yang tadi gue omongin, jadi mulai 11 November kemarin video podcast with me Lukman Hanafi bisa mulai didengarkan di Noise dan di platform yang lain ya pastinya. Nah, dan kemudian pastinya akan ada penyesuaian yang akan gue lakukan. Salah satunya adalah untuk yang versi YouTube. Teman-teman kan yang dengerin podcast ini versi YouTube kan masih bisa dengerin full nih. Nah, untuk kalian dengerin untuk episode 12 ini atau episode perdana di Noise ini, teman-teman masih beruntung karena teman-teman masih bisa dengerin ini secara full. Nah, mulai episode bulan depan ya, atau episode selanjutnya, untuk teman-teman yang dengerin di YouTube, kalian nggak bisa dengerin ini secara full. Untuk yang di YouTube, gue akan bikin versi pendeknya. Versi pendek 10 menit atau mungkin lebih ya. Ya pastinya nggak sampai durasi full mungkin. Mungkin kalau paling maksimalnya ya 50% dari total durasi podcast di versi audionya. Jadi untuk yang di YouTube bakal lebih pendek begitu. Tapi walaupun lebih pendek itu pun juga akan men-trigger kalian, untuk kalian yang mau dengerin lebih lengkapnya lagi, kalian bisa dengerin aja di Noise gitu ya. Jadi gitu. Kemudian penyesuaian lainnya adalah gue mau ngasih tahu kalau misalkan video podcast ini akan hadir dalam kondisi tertentu. Maksudnya kondisi tertentu gimana? Maksudnya gini, gue bakal bikin podcast, bakal bikin episode baru dan itu bisa diperuntukkan untuk semua platform ya. Jadi bisa untuk YouTube, bisa untuk Spotify, bisa untuk Noise. Tapi akan ada masa-masa tertentu di mana gue bikin video podcast hanya khusus untuk YouTube, hanya khusus untuk Noise, atau hanya khusus untuk Spotify. Jadi nanti akan ada hal seperti itu pasti akan terjadi. Jadi teman-teman semuanya mulai dari sekarang mungkin bisa subscribe YouTube gue, bisa follow video podcast di Spotify maupun Google Podcast, Apple Podcast dan yang lain-lainnya. Teman-teman juga jangan lupa juga buat subscribe di Noise-nya juga ya, karena pastinya bakal ada episode baru gitu. Dan untuk yang di YouTube ya,
untuk teman-teman yang di YouTube, nantinya gue rencananya bulan Desember tanggal 15 gue akan bikin video podcast special episode yang ntar gue akan kasih tahu lah di bulan Desember nanti akan gue kasih tahu special episode bakal bahas tentang apa, dan yang pastinya ini eksklusif cuman ada di YouTube aja. Jadi teman-teman semuanya yang mau dengerin special episode ya kalian mesti beli ke YouTube ya, gak bakalan ada di Noise, gak bakalan ada di Spotify gitu aja. Jadi mungkin itu aja penyesuaiannya. Kalau misalkan ada penyesuaian yang akan gue lakukan lagi selanjutnya, bakal gue infoin, tenang aja. Bakal gue infoin di sosial media gue. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media gue juga, Facebook, Twitter, Instagram. Silakan kalian tag aja di description podcast ini. Kalian apa ya namanya? Aduh, gue bingung. Teman-teman langsung aja follow semua sosial media gue kalau misalkan kalian mau dapat info terbaru kalau gue bikin episode baru di video untuk video podcast di bulan depan gitu. Bulan depan atau di waktu-waktu kedepannya gitu ya. Jadi gitu aja. Ini udah 3:17, gue udah ngantuk. Jadi ngomong gue kayaknya udah mulai ngelantur nih kayaknya. Jadi itu aja. Gue tutup podcast kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya udah mendengarkan episode perdana kali ini. Gimana? Udah mulai ngantuk? Saya sama ngantuk juga. Ngomong gue udah mulai ngelantur. Jadi ini tanda-tanda gue mesti tidur nih. Udah malam banget nih. Udah pukul 3:17. Gue takut tangga gue keberisikan. Jadi itu aja. Thank you banget untuk kalian yang udah dengerin. Sampai jumpa di video podcast episode selanjutnya. Tentunya dengarkan versi lengkap untuk episode selanjutnya cuma di Noise dan juga di platform audio streaming yang lainnya. Begitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Seperti biasa, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa.